Kenapa, ada yang bisa dibantu, Mbak, ya? Gini Mbak, saya kan ini mau proses Hong Kong. Lah katanya PT saya itu Mbak, data saya kalau sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena tadi waktu namamu disebut itu belum connect. Halo? Halo? Halo, ya. Dengar nggak, Mbak? Dengar nggak? Dengar. Nah, jadi ingat ya, jangan Iya, sebut dengar. nama siapapun termasuk namamu sendiri karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Kalau seandainya suatu saat Oh, viral ini saya tidak akan take down. Jadi terima kasih. Gimana, sayang? oh iya. Kenapa, sayang? Iya. Gini Mbak, kan saya itu hari udah hampir 4 bulan saya daftar ke PT. Lah katanya kan Hong Kong bisa masuk, katanya gitu ya. Betul. Kan saya udah interminate itu udah 3 kali. Mhm. Maksudnya gimana? Sudah intermediate 3 kali? Iya, tapi enggak maksudnya enggak 1 tahun 3 kali langsung gitu enggak. Berapa lama jaraknya? Jaraknya yang pertama 1-2 tahun, yang kedua 1,5. Lah kenapa sampean nggak pernah bisa finish, Mbak? Gini Mbak, soalnya kan itu hari saya merawat orang tua. Yang pertama orang tuanya gila. Terus saya habis libur saya kan dikunci di luar, nggak boleh masuk kan. Cuma saya sama nenek saja. Lepas itu saya di situ bertahan 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah itu katanya saya kan nggak kuat di situ, terus saya nge-break itu. Yang kedua saya ikut orang Cina jaga anak, terus saya yang laki-laki nggak kerja, terus saya di interminate itu. Terus yang ketiga ini kemarin itu saya mau nikah, mau balik ke Hong Kong lagi. Halo? 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 Iya. Gimana, Mbak? Katanya PT itu berkas saya masuk ke immigration nggak bisa gitu, nggak bisa menurunkan visa. Apa benar masalahnya itu saya hanya interminate itu apa enggak kayak gitu Mbak? Minta solusinya. Sekali lagi, saya tidak tahu prosesnya sampean di agent mana dan PT seperti apa, karena sekali lagi sebenarnya kalau interminate saja nggak ada masalah, karena kalau memang interminate aja itu ada pertanyaan di mana imigrasi akan menanyakan, "Kenapa, ada apa?" Kamu pasti bisa jelasin itu ke imigrasi. Pertanyaannya, apakah kamu sudah mendapat majikan? Orangnya hilang. Ini saya yang tidak bisa jawab. Di interminate 3 kali apakah bisa di imigrasi? Saya rasa bisa ya, tapi harus ada term and condition di mana imigrasi akan mengirimkan surat, kenapa, bagaimana, apakah kamu pulang Indonesia atau seperti apa, itu ada pertanyaan seperti itu. Sorry, biasanya dari imigrasi itu biasanya seperti itu. Tapi ini Mbaknya sudah masuk PT 4 bulan, itu pertanyaan bukan dari imigrasi, karena dia belum dapat majikan. Kemungkinan besar dia belum ada majikan yang mau sama dia. Kenapa? Saat majikan lihat background kamu, lihat masa lalumu, lihat pengalaman kamu, majikan jadi takut. Itu yang kemungkinan Mbaknya ini belum dapat majikan. Jadi bukan karena prosesnya. Saya rasa PT mencoba untuk membohongin dia. Sebenarnya PT harusnya jujur sama dia kalau dia itu nggak ada majikan yang mau gitu loh. Maksud saya nggak perlu dong bohongin Mbaknya kalau imigrasi, backlist atau apa, itu nggak perlu. Langsung aja ngomong kalau imigrasi nggak backlist tapi nggak ada majikan mau. Kan dua yang berbeda, Mbak. Tidak ada majikan mau ataupun sebentar, dia telepon lagi. Mbak, gimana? Kamu sudah dapat majikan apa belum, Mbak? Belum. Oke. Berarti sebenarnya
Persis yang saya katakan bahwa kamu itu bukan karena imigrasi yang bermasalah, tapi karena nggak ada majikan mau sama kamu karena kamu 3 kali nge-break, paham nggak? Jadi Oh gitu, iya paham. itu 2 porsi yang berbeda. Kalau imigrasi itu Iya, biasanya setelah kamu dapat majikan, kita proses dan imigrasi memberikan surat. Nah, itu baru tahu bahwa iya, imigrasi tidak memberikan visa. iya logikanya kan saya mikirnya kayak gitu ya Mbak. Kan mosok kita belum dapat majikan kok udah ke imigrasi kan Pinter dulu saya pinter. juga pernah maksudnya nah, dulu saya juga pernah maksudnya ngantar anak bikin KTP atau gitu loh Mbak di sana Mhm 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 di mhm. apa ya di dulu lah. Maksud saya feeling saya tuh kayak gitu kok data saya kok udah masuk di imigrasi, kenapa kok imigrasi nggak bisa nurunkan visa? Kan logikanya kayak gitu Betul loh. betul betul Yang betul. saya ya, yang saya permasalahkan apa data saya di sana udah di backlist atau gimana kan saya juga nggak tahu. Terus pihak PT saya tanya katanya data kamu di sana nggak bisa masuk karena imigrasi nggak mau nurunkan visa ke kamu gitu. Terus Mhm. saya itu hari konsultasi sama teman saya di Hong Kong, coba sama tanya Mbak Yanti gimana caranya kan Mbak Yanti itu sebenarnya siapa? saya gitu Mbak ya samaan Mbak yang Yuni? saya Saya lihat Yuni. di YouTube ya Saya Yuni, Mbak, bukan ya Yanti. oh ya Mbak Yuni Iya, betul, ya saya Mbak Yuni. Yuni terus coba kan sama tanya sama Mbak Yuni gimana marahi saya udah masuk PT loh cek gimana kalau saya inginnya prosesnya tetap ke situ gitu loh Mbak Ke situ kemana sayang? ke Hong Kong gitu. Oke, sekali lagi, ini masalahnya bukan Hong Kong yang bermasalah, sayang. Masalahnya nggak ada majikan yang mau sama kamu, gitu loh. Jadi Oh gitu Kak. DPT-mu itu kebetulan belum ada orang yang mau sama kamu. Nah, dari situ kamu Hmm, lebih lebih banyak berdoa loh. Berarti itu memang rezekimu iya iya. belum. Jadi bukan imigrasi. Hmm, kan ya saya logikanya kayak gitu, masa kok saya belum dapat majikan kok sudah di imigrasi, apa ini kan kalau PT-nya jujur Mbak Wahyu sama gini-gini kan saya sudah maksudnya terima gitu ya Jaya. Mhm, Kalau kayak gini kan saya penasaran mhm gitu. mhm mhm. Sekarang sudah nggak penasaran ya? Ya kan kepinginnya saya juga maksudnya mau ke Hong Kong kayak gimana kan. Saman proses ke Hong Kong nggak bisa Mbak, saman pindah tempat aja, PT-nya kayak gitu-gitu. Iya, berarti sampean itu tidak ada majikan yang mau, karena dari background sampean yang tidak Hmm, finish, itu aja. Jadi, menurut pendapat oh saya gitu. adalah, belum rezekimu, nyoba lagi, Iya, dan jangan iya, lupa iya, berdoa. iya, iya, Jadi jadi iya, masalahnya di situ aja. Mungkin mungkin majikan masih belum ngelihat kamu bagus, padahal kamu orangnya bagus, kan kita nggak tahu juga, bener hmm, nggak? iya, iya, Jadi iya. Kan dulu saya udah 8 tahun tuh jadi situ. jadi saya percaya bahwa kamu itu tetap punya rezeki, ya banyak-banyak berdoa, Iya, kamu pasti bisa masuk Hong Kong iya, sini, bersabar dulu, sampai menunggu majikan iya, cocok sama kamu. Daripada cepat terbang, cepat pulang, oh, bener nggak? iya, iya, Siapa iya, siap iya, iya, siapa Cek. tahu kamu Iya, diuji di Indonesia dengan kesabaranmu, kamu nunggu, oh ada yang nunggu sampai 1 tahun kok. Jadi nggak usah khawatir, tetap semangat. iya, iya, Dan iya, kalaupun Cek. dapat Iya, dapat majikan yang baik, bisa finish kontrak iya, dan membuktikan pada semua orang bahwa kamu bisa, iya, ya. iya, Heeh. iya, Ada iya, yang lain iya. lagi Makasih sayang? ya, Cek ya. Ada yang lain Oh, lagi? tidak. Mboten. Matur nuwun. Iya, iya. Selamat Yuk, siang. selamat siang, bye-bye. Persis yang dugaan saya bahwa Mbaknya ini belum dapat majikan, tapi PT-nya sudah, ngeblok pikiran dia, mengatakan bahwa kamu itu tidak bisa, imigrasi sudah, mem-blacklist kamu, imigrasi sudah tidak bisa proses kamu. Nah ini ya, inilah, saya kurang tahu, kenapa orang-orang itu selalu mencoba ngeblok pikiran orang, menjatuhkan pikiran orang gitu loh. Kenapa mereka tidak memberikan pikiran bahwa kamu itu pasti bisa, ya udah yang sabar dong, ya udah kamu doa dong. Jadi kalau kamu sudah potong pikiran orang dan mengatakan bahwa dia itu di-blacklist, come on, siapa sih yang nggak down, Mbak, dengan masa lalu dia yang jelek? Saya tuh percaya dengan mukjizat itu nyata. Lah kita sebagai manusia tinggal percaya dan yakin, serta serta menjalaninya, bukan percaya dan yakin aja percuma kalau kalau kita tidak menjalani. Jadi menurut pendapat saya adalah tetap berusaha dan berdoa, jangan lupa itu. Dan yang ketiga adalah tetap
punya kesabaran yang lebih, tetap punya kekuatan yang lebih. Jadi jangan berpikir bahwa karena di-blacklist kita tidak bisa, padahal proses aja belum, gimana kamu tahu kalau dia di-blacklist? Halo Bro, kasih semangat sesama temennya, jangan sampai menjatuhkan, itu aja pesan dari saya. Berhati-hati dan waspadalah, karena apes tidak ada di kalender, dan jangan lupa majikan selalu punya ayat 1 pasal 1 di mana selalu benar dan maha benar. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.